never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Kali ini akan membahas cara membuat buku besar pembantu utang dagang atau subsidiary ledger account payable. Di sini saya mengambil soal UKK akuntansi tahun 2015 kasus PT Adijaya. Pelajaran baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Data yang diperlukan untuk membuat subsidiary ledger account payable, yang pertama yaitu kita mengisi saldo utang dagangnya terlebih dahulu. Jadi saldo awal terlebih dahulu. Lalu berikutnya kita ambil dari purchase journal untuk postingnya. Lalu kita ambil dari cash payment journal. Dan terakhir kita ambil dari general journal. Kita masuk yang pertama terlebih dahulu akan memindahkan daftar saldo utang dagang. Di sini ada nama supplier yaitu ada PT Esa, CV Tirta dan PT Penamas. Kita mulai yang pertama, di sini ada PT Esa. Saldo awalnya yaitu ada sebesar Rp262.900.000. Maka kita pindahkan ke subsidiary ledger account payable untuk PT Esa. Di sebelah kredit, dengan angka yang sama, yaitu Rp262.900.000. Lalu berikutnya CV Tirta, yaitu sebesar Rp225.500.000. Maka kita ke CV Tirta dengan jumlah yang sama, kita pindahkan di sebelah kredit di kolom balance. Terakhir ada PT Penamas. Di PT Penamas yaitu sebesar Rp80.300.000. Maka kita pindahkan saldo awalnya di PT Penamas Rp80.300.000. Ini jumlahnya ada kesalahan. Seharusnya Rp568.700.000. Jadi ini karena ada kesalahan ini akan membuat tidak balance nanti di daftar trial balance untuk account receivable, tapi tidak masalah. Kita lanjutkan. Berikutnya yaitu untuk memposting ke dalam buku besar pembantu utang dagang. Untuk memposting buku besar pembantu utang dagang, tadi sudah dijelaskan yaitu diambil dari purchase journal, lalu dari cash payment journal, dan general journal. Kita lihat tanggalnya yaitu dimulai dari tanggal termuda sampai dengan tanggal tertua. Yang pertama kita lihat di purchase journal, di sini dimulai dari tanggal 10. Lalu di cash payment journal, untuk data account payable, nya yaitu di sini dimulai dari tanggal 6. Sedangkan di general journal ini account payable di tanggal 11. Sehingga kita akan memulainya di cash payment journal terlebih dahulu, yaitu di tanggal 6 untuk PT Penamas. Maka kita masuk ke subsidiary ledger account payable dengan nama suppliernya yaitu PT Penamas. Tanggal transaksi kita isi sesuai dengan di soal tanggal 6. Di deskripsi kita isi CPJ atau diambil dari cash payment journal. Jadi CPJ kepanjangan dari cash payment journal. Di sini angkanya yaitu sebesar Rp80.300.000 di sebelah debit.
Jadi 80.300.000 rupiah di sebelah debit, maka kita posting ke PT Penamas di sebelah debit dengan jumlah yang sama. Kredit dengan debit, maka saldonya menjadi berkurang atau 0. Lalu berikutnya di sini kita ke tanggal 9 di cash payment journal. Sedangkan di purchase journal tanggal 10, berarti kita masih di cash payment journal. Masuk ke tanggal 9 untuk PT ESA. Maka kita ke PT ESA. PT ESA tanggal kita isi yaitu tanggal 9. Diambil dari cash payment journal. Angkanya di sebelah debit yaitu sebesar Rp262.900.000. Maka kita isi PT ESA di sebelah debit dengan jumlah yang sama. Kredit dengan debit, maka saldonya menjadi berkurang atau 0. Setelah tanggal 9, kita masuk ke purchase journal. Di purchase journal di sini tanggal 10 untuk PT Penamas. Account payable-nya yaitu di sebelah kredit Rp209 juta. Berarti kita masuk ke buku besar pembantu utang dagang PT Penamas. Tanggalnya kita isi tanggal 10, diambil dari purchase journal. PJ kepanjangan dari purchase journal. Di sini di purchase journal ada di sebelah kredit, maka kita posting di sebelah kredit. Maka saldonya menjadi bertambah di sebelah kredit. Setelah tanggal 10, kita masuk ke general journal. Di general journal ini di tanggal 11. Maka kita isi tanggal 11. Tanggal 11 untuk retur pembelian PT Penamas. Jadi kita masih ke PT Penamas. Transaksi kita isi tanggal 11. Deskripsi diambil dari general journal. Kita lihat account payable-nya di sini ada di sebelah debit. Sebesar Rp28.600.000. Maka kita posting di PT Penamas di sebelah debit dengan jumlah yang sama. Rp28.600.000. Kredit dengan debit, maka saldonya menjadi berkurang. Selesai di general journal, kita lihat kembali di purchase journal di sini tanggal 22. Sedangkan di cash payment journal ini tanggal 18. Berarti kita masuk ke tanggal 18 dulu untuk PT Penamas. Jadi masih di PT Penamas, tanggal transaksi kita isi tanggal 18. Diambil dari cash payment journal atau CPJ. Kita lihat di PT Penamas ada account payable-nya di sebelah debit, jumlahnya Rp180.400. Maka kita posting ke PT Penamas di sebelah debit dengan jumlah yang sama. Kredit dengan debit, maka saldonya jadi berkurang. Di sini menjadi 0. Selesai di tanggal 18. Di cash payment journal di sini yaitu tanggal 23. Kita lihat terlebih dahulu di purchase journal tanggal 22. Berarti kita ke purchase journal terlebih dahulu. Tanggal 22 untuk PT ESA, berarti kita masuk ke buku besar pembantu untuk PT ESA. Tanggal kita isi dengan tanggal yang sama yaitu tanggal 22. Diambil dari purchase journal atau disingkat dengan PJ. Di sini account payable ada di sebelah kredit yaitu sebesar Rp275 juta. Maka kita posting dengan jumlah yang sama yaitu di sebelah kredit sebesar Rp275 juta. Saldo di sebelah kredit, maka kredit dengan kredit jadi bertambah. Saldonya sebesar Rp275 juta. Selesai di tanggal 22, di purchase journal tanggal 29, kita lihat terlebih dahulu di cash payment journal. Di cash payment journal tanggal 23, berarti kita ke tanggal 23 terlebih dahulu. Untuk CV Tirta, kita lihat CV Tirta tanggal 23 kita isi. Diambil dari cash payment journal atau CPJ.
Di sini account payable ada di sebelah debit, maka kita posting untuk CV Tirta di sebelah debit, yaitu dengan jumlah yang sama Rp225.500.000. Kredit dengan debit, maka saldonya menjadi 0 atau berkurang. Selanjutnya, kita lihat kembali di cash payment journal sudah selesai, berarti kita tinggal di purchase journal. Di purchase journal ada tanggal 29 untuk CV Tirta. Maka kita ke CV Tirta, tanggal kita isi yaitu tanggal 29, diambil dari purchase journal. CV Tirta, account payable ada di sebelah kredit. Maka kita posting ke CV Tirta di sebelah kredit dengan jumlah yang sama. Maka saldonya menjadi bertambah. Selanjutnya kita akan membuat list of account payable balance. List of account payable balance datanya diambil dari subsidiary ledger account payable, yaitu dari saldo-saldo terakhir. Di sini yang pertama kita ambil PT Esa dengan saldonya sebesar Rp275 juta. Maka kita pindahkan ke dalam list of account payable balance dengan jumlah yang sama, yaitu Rp275 juta. Lalu yang kedua ada CV Tirta. Kita lihat CV Tirta dengan saldonya yaitu sebesar Rp228.800.000. Maka kita masukkan ke list of account payable balance dengan angka yang sama, Rp228.800.000. Lalu berikutnya ada PT Penamas. PT Penamas saldonya 0. Maka list of account payable balance kita beri tanda minus atau 0. Setelah selesai, lalu kita total atau jumlahkan, yaitu besarnya Rp503.800.000. Tadi cara membuat subsidiary ledger account payable dan list of account payable balance. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.